Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dimas Dor. Setelah sekian lama teman-teman ya. Jadi udah lama nggak ngonten, akhirnya kita ngonten lagi di sini. Jadi kita kali ini temanya adalah di kopi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita ada kedatangan tamu spesial nih. Ada Mas Novan. Halo. Dia sok cool dia, sok cool. Halo. Jadi Mas Novan ini salah satu sosok di kopi yang kebetulan akhir-akhir ini menggiat mixologi, benar gak? Lumayan benar. Lumayan, malu-malu. Jadi kali ini kita akan ngobrol bersama Mas Novan tentang mixologi dan kita bakal belajar nih teman-teman apa aja itu mixologi, gimana, dan mungkin ada salah satu resep ya, resep gratis nih. Nanti kita bikin ya teman-teman di belakang bar. Oke. Mas Novan. Iya, Bapak Dor, saya bagi rokok dulu. Iya. Sebelum basa-basi. Asik grogi dong. Kameranya di situ Mas Novan ya. Oh, siap. Oke Mas Novan, gimana kabar Mas? Lumayan baik, Pak Dor. Oke. Pak Dor sehat? Alhamdulillah. Anak istri sehat? Sehat? Anak istri sehat. Sehat. Oh iya. Ini Jadi Mas macam Novan apa? ya, asli mana sih? Asli mana Mas? Saya asli Lumajang. Oh Lumajang. Iya, Terus lama di di Surabaya. Surabaya. Baru ini di Malang ya akhir-akhir ini ya? Iya, di Malang, Oh, gitu. Jadi aku di kota santai sayang. udah lama teman-teman kenal Mas Novan, cuma akhirnya ini dekat, jadi aku katanya sombong, siapa nggak nyapa lupa ya? Iya. Emang iya teman-teman. Oke teman-teman, Mas Novan, sebelumnya di kopian di mana aja sih dulu? Ntar mobil motor lewat. Apa ini? Dulu di kopian di mana aja pernah? Aduh, itu nanti kesannya sombong. Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Ah, Di kabinet, ah, di Tanah Merah, oke. di Kolabora terakhir. Kolabora. Terakhir di Kolabora. sekarang ini di restoran ngapain? Main sama ngisengin anak-anak. Dia udah beli saham di Rosella teman-teman, tahu saya. Amin. Jadi pernah di kabinet Tanah Merah, lahir di Kolabora. Terakhir Kolabora. Nah, nih Mas Novan, kan dua-duanya ini memang specialty kopi nih ya. Nah ini yang di Kolabora aku belum tahu nih, dia lebih kemana nih? Kalau Kolabora lebih tren yang sekarang sih. Jadi kayak era kopi mixologi gitu. Jadi kayak kopi dicampur-campur lah. Oh gitu, jadi keracunnya di Kolabora berarti ya? Keracunnya di Kolabora. Oke. Nah, sebenarnya aku bingung nih sebenarnya ini. Kok bisa gitu loh, maksudnya mixologi udah tahu aku udah lama sih, cuma nggak se-booming sekarang gitu loh. Gitu loh. Jadi kok bisa menghubungi antara kopi sama mixo sih sebenarnya? Nah, kan teman-teman nggak tahu nih, kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada mixo gitu loh akhir-akhir ini. Oh gitu. Iya, aku pun kaget loh kok sekarang saya happening ini gitu loh. Tapi ini jawaban pribadiku ya. Pribadi aja nggak apa. Kalau menurutku sih tren sih. Ah, Jadi tren habis kopi susu, trennya apalagi sih gitu. Pasti kan mixo ini kan minuman bisa dibilang udah zaman dulu ada kan. Mulai kafe dari squash, Oke, itu udah mixo ya? udah mixo, mocktail. Oh, yang zaman dulu squash, soda, lemon itu udah mixo tuh. Sudah ya? Sudah. Cuma sekarang kan lebih di modern aja sih, lebih dibagusin lagi visual kayak gitu sih. Bentar Mas, kalau mixo itu nggak harus tanpa kopi, harus ada kopinya, espressonya atau enggak? Bebas, nggak Bebas ada ya? kopi juga bisa, ada kopi bisa. Oh. Mixo kan cuma gitu. definisi pencampuran bahan aja sih. Berarti dari dulu udah ada magic Udah. squash itu ya? Oh iya, Virgin Mojito. Itu paling laris itu ya. Dikasih selasi. Iya, sih strawberry ya. Sirupnya Gila. mereknya M.
Oh, itu udah mixo ya jatuhnya ya? Sudah. Sebenarnya bukan mixo, klasifikasi beverage sih. Beverage, aku taunya beverage sih dulu. Nah, beverage. Cuma kan bisa dibilang itu akar juga sih. Akarnya dari mixo. Setahu dulu ada coffee and beverage. Hmm. Nah, jadi itu kayaknya masuk beverage gitu. Ya, jadi sebenarnya beverage itu bisa dibagi banyak sih. Jadi turunan dari beverage itu ada squash, terus macam-macam, ada blended, kayak gitu-gitu itu masuk klasifikasi beverage-nya sih. Ada terus turun lagi ada refreshing, tropical. Nah, gitu. yang membedakan mixo dan beverage itu apa sih sebenarnya? Nah, itu loh, bingung kan akhirnya. Biar tahu gitu loh bedanya apa gitu. Kalau beverage kan ya basicnya dari minuman kan sama aja. Mixo juga minuman, cuma lebih pencampuran bahannya tuh mixo ini lebih banyak sih. Beverage kan lebih turun lagi klasifikasinya. Nah, mixo ini lebih bisa dibilang ilmu pencampurannya sih. Kayak orang jual jamu aja, ada yang bilang di YouTube saya nonton mixologi itu di Indonesia udah ada kayak orang jual jamu itu mixo. Karena kan nyampur nih temulawak campur apa. Oh, berarti secara bahasa nih ya, mixo itu mencampurkan menjadi sesuatu yang baru. Kira-kira begitu ya? Iya. Kan nggak tahu nih. Iya. Serius ya. Oh, berarti dari dulu ya kafe non coffee ya mixo ya berarti ya? Iya. Ada. Cuma kan sekarang lebih tren. Oke. Jadi secara definisi general nih Mas, mixologi itu apa sih? Biar jelas gitu loh. Ya. Mixologi itu seni pencampuran aja. Seni pencampuran bahan di minuman atau general? Minuman bisa. Lebih mixo itu lebih ke minuman sih. Oh gitu. Oh iya. Kenapa? Mau belajar? Tertarik dulu itu juga mixo itu tekniknya ada throwing kan? Iya. Oke. Jadi Itu sependek pengetahuanku sih. Jadi mungkin masih bisa dicari lagi tentang infonya mixologi itu apa gitu. Lebih ramai gitu sih. Bener kan kalau di barista udah ada kayak signature beverage mereka waktu ini apa? Kompetisi barista kan pasti ada signaturenya tuh. Nah, itu juga mixologi sebenarnya. Oh, gitu. Cuma ini lebih bebas lagi tanpa espresso coffee boleh ya? Boleh. Cuma signature kan identik dengan ciri khas atau minuman yang ada di outlet itu aja atau punya si pembuatnya aja gitu. Oh. Yang membedakan di situ aja sih. Mirip-mirip rumit juga ya? Setengah rumit. Ntar kita bilang beverage ya enggak juga ya? Masih ya? Apa ya yang paling mencolok itu loh? Yang paling mencolok sebenarnya kalau di mixologi itu lebih ke konsep sajian, konsep presentasi minumannya kayak seperti apa, terus experience yang didapat dari customer itu apa. Jadi kita minum itu nanti experience-nya kayak apa sih gitu. Nah, itu biasanya teman-teman mainnya pakainya homemade. Nah, senjatanya itu di homemade sih. Homemade ya. Homemade. Jadi homemade-nya bikin sendiri kayak sirup atau soda mungkin bikin sendiri. Belajar lagi kita ke homemade lagi nanti ya. Iya. Oke. Jadi nih Mas Novan, kalau seandainya pengen belajar nih dasar nih, teman-teman pengen tahu nih apa aja yang perlu dipelajari nih? Pasti pembendaharaan rasa sih. Pembendaharaan rasa. Iya. Jadi kayak contohnya kelasnya sour itu rasa sour itu ada apa aja. Terus rasa sweet itu ada apa aja gitu sih. Sama nggak di kopi? Sama. Sebenarnya sama kayak di kopi. Kita kalau minum kopi pasti cari yang balancing. Oke. Ya kan ada manisnya, ada asamnya, ada pahitnya juga gitu kan. Nah, di minuman era sekarang kayak mixologi juga pasti perlu yang balance. Kalau aku suka yang balance gitu. Jadi nggak ada satu yang dominan, nggak ada satu yang hilang dari bahan yang dipakai. Jadi pembendaharaan rasa dulu. Ya. Jadi kita harus tahu dulu ya basic-basicnya. Terus teknik. Oke, teknik ada apa aja Mas? Ada throwing. Throwing itu yang mana?
yang kayak teh tarik. Oh, ditarik-tarik. Kayak Itu teman terus. saya dulu yang punya kedai. Oh iya. Siap. Kedai apa ya? Itu kedai yang gak bakal buka kayaknya tahun ini, tapi nggak tahu tahun depan pasti buka itu. Sabar. Sebut Doakan aja. aja teman-teman. Sebut saja Melayu. Oke. Sebut merek di sini nggak apa itu. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang Oke. punya Oke, ditarik itu berat throwing namanya. Boys teman-teman. Throwing. Namanya throwing. Kalau kita kan tahunya narik. Nah, kita kan Tarik. nggak tahu nih. Terus Bahasa-bahasa kayak gitu. ada steering, Steering ini mana? ngaduk. Oh, diaduk biasa ya. Nah, diaduk. Terus Oke. shaking. Checking, ini yang lagi viral nih ya, yang gini-gini ya. Iya, lagi gini. Set, wah, tambah kegantengan 90% ya. Jadi dengan gaya itu saya bisa tampil ganteng. Wakal tuh. Makanya. Wakal tuh, Bek. Jangan, makanya belajar shaking biar ganteng atau steering. Oke. Tadi ada throwing, ada steering, ada shaking. Shaking. Terus kombinasi ada nggak? Asik. Apa? Kombinasi. Kombinasi dari? Jadi kombinasi itu ada steering dan shaking. Nggak ada ya? Nggak ada, setauku sih. Tarik dan shaking. Setauku nggak ada. Nggak ada Oh, ya? mungkin bisa di dua metode di satu gelas gitu ya, satu minuman tapi dua metode Nah gitu. itu. Ha. Ada, bisa. Ada. Bisa. Berarti secara basic cuma 3 ya? Setauku 3. Oke. Yang pertama pembendaharaan rasa, yang kedua teknik, yang ketiga apa nih Mas? Yang ketiga Oh, berdoa. mikir lo aku ini ngapal lo ini. Yang ketiga berdoa. Mas, serius sih ini delok Indonesia Raya lo, cuma-cuma tuh subscriber kus 15 juta lo ini. Amin. Adsense gede. Enggak, yang penting tuh dari teknik itu tujuannya hasilin minuman yang kayak gimana. Karena ada bahan yang misal kita dengan steering itu karakternya nggak keluar. Kita harus shaking biar keluar. Kadang ada yang di shaking tapi dia hilang, harus di steering atau di throwing. Nah ini kan teman-teman lah lagi blank kan, kita udah tahu gimana caranya. Terus apa aja yang kita lakuin gitu? Di mananya? Contoh kita kan mixologi. Mixologi itu ada apa aja Mas secara basic? Ada minuman apa. Duh, yuk. Tidak kaper ya dengernya gua kelas lagi. Kayak itu apa ya, lebih banyak sih di Google sebenarnya. Ya kan ada yang bisa berat, ada yang ringan, itu macam-macam minumannya gitu. Secara basically aja, nggak usah Ya, detail. kalau di mixologi yang di barista sih yang non alkohol ya, setauku itu kita masih belum ada klasifikasiannya, tapi Oh gitu. biasanya kalau aku sendiri belajar lebih adaptasi ke teman-teman bartender. Nggak apa-apa kamu. Jadi di dunia alkohol tuh Jadi klasifikasinya ada apa? lebih erat lagi ke bartender arahnya ya. Ya, karena bartender yang lebih dulu belajar masalah mixologi daripada teman-teman barista, setauku. Yang di angkatanku ya, kalau angkatan yang lain saya tidak tahu. Berarti lo salah ngomong somasi lo men. Silakan somasi saya. Saya Novan siap disomasi. Oke, jadi secara apa ya, klasifikasi di barista belum ada ya sebenarnya. Belum sih, paling cuma refreshing, terus dessert beverage. Nah itu tuh kasih tahu tuh ke teman-teman. Nah, kalau dessert beverage sih, Refreshing itu kayak apa Mas? refreshing biasanya kalau aku sih lebih main kayak homemade soda, Ringan ya. kan, terus long drink. Jadi long drink apa? Panjang banget minumnya gini ya. iya bisa habisnya. Enggak sih, itu lebih ke, oh ya lupa aku, jadi habis teknik pengertian terhadap gelas. Nah, tuh. Jadi ada gelas secara terminologi itu ini pakai soda, ada yang penyajiannya itu nggak pakai soda, contohnya gitu. Itu namanya highball atau apa ya? Ya highball lah contohnya wes gitu. Jadi minuman ini kan bisa dikatakan long drink. Jadi kita nikmatinya itu bisa lama gitu. Terus ada gelas yang kuantitinya sedikit. Contohnya kayak apa ya? Float atau wine glass gitu. Blood wine glass. Oke. Itu yang tipikal gelas-gelas kuantiti kecil, itu kita harus bikin minumannya kayak gimana gitu. Apakah minuman yang ringan atau yang berat gitu. Kalau Ya. aku sih biasanya gelas-gelas gitu
bikin yang berat biar orang nggak cepet ngabisin tapi bisa nikmatin terus. Kalau ringan, gelasnya kecil, cepet habis tuh. Jadi ada beberapa karakter menu yang memang disesuaikan dengan gelas ya. Pasti. Ruwet kan ya. Enggak. Ruwet ya. Setahu gue itu. Itu ya. Setahu saya itu. Gelas pun ya murah ya, murah banget. Wah, murah banget. Enggak ya? Ada lah. Ada ya, ada ya. Ada yang murah, ada yang mahal. Karena gelas itu juga banyak fungsinya sih. Ada yang gelas itu kenapa minumnya nggak pakai straw? Kenapa gelas ini harus pakai straw gitu, ada di Karena cinta lingkungan nggak pakai straw, enggak ya? Enggak. Enggak ya? Contoh gelas yang kayak wine lah kan dia ujungnya gini. Nah, lebih ke aroma. dia bisa dorong aroma kita gitu. Nah, ya, hampir sama di kopi lah ya, secara fungsi ya. Iya. Terus material gelas juga. Oke. Sama Sama di material gelas yang agak bingung gitu loh. Kalau di kopi kan dia tebel, dia kan bisa meredus panas. Nah, ini kalau di Kalau di teman-teman saya atau saya yang ngelakuin tuh gelas yang, nah lucunya tuh gelas yang tipis itu malah lebih mahal daripada gelas yang tebel. Kalau kita orang awam kan pasti mikirnya tipis itu murah. mungkin blueprint itunya, mungkin mas blueprint materialnya yang itu yang bikin mahal itu kita kan nggak tahu. Iya, jadi fungsi dari gelas itu juga bisa bentuk rasa dari minuman itu bisa keluar. Ada satu merek gak sih yang favorit? Kalau saya merek pasti Riedel. Riedel. Oh. Itu lumayan. Saya baru tahu merek ini teman-teman. Riedel. Ya, itu karena dia sering support kompetisi jadi saya pakai itu. komisi. Oh, tidak. Oke teman-teman, jadi tadi ya baik lagi ya aku review lagi. Jadi pembedaran rasa, kemudian apa tadi? Teknik, kemudian Pengetahuan tentang gelas. Kemudian konsep. Kemudian kalau mau belajar tadi ada beberapa sub, ada yang easy to drink ya, apa tadi? Yang misal refreshing, kemudian terus kalau tahu refreshing, dessert agak berat ya, penutup mulut ya. Enggak. Atau enggak. beda bahasa. Dessert beverage itu biasanya penggabungan sih dari mainnya teman-teman pastry sama bar. Oke. Jadi misal, matching. Nah, itu teknik-teknik itu sih biasanya dibuat mainan. Nah, mixologi juga kadang kita belajar bikin homemade-nya pakai tekniknya kitchen. Oke. Jadi lebih luas belajarnya sih. Oke, terus selain dessert, refresh, apa lagi ya? Tahu itu aja sih. tipsy. Woi, tipsy. Enggak ada ya? Ada. Enggak ada ya. Nggak ada. Itu kan nanti penjelasan konsep-konsep nanti. Konsep nanti. Oke, secara basic itu ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi buat teman-teman kalau mau belajar mixo. Yakin. Oh, boy, lu yakin nih, Bu. Segena ya, ini serius nih. Iya, karena belajar mixo juga ngeluarin budgetnya lumayan ya. Jadi belanjanya ribet ya? Ribet. Tapi kan gini, mixo itu kita semua orang menurut saya sih bisa bikin. Orang semua bisa bikin dengan bahan yang ada gitu kan. Tapi yang bedain kan kita konsepnya mau kemana, terus risetnya kayak gimana, mau bikin homemade atau enggak. Kalau nggak bikin homemade otomatis ya gitu-gitu terus gitu. Karena kan nggak semua brand-brand sirup punya kebutuhan kita gitu. Oh, pinter ya Mas Novan nih ya. Enggak. Saya belajar di mana Mas dulu Mas? Google. Oke, jadi masih jarang banget loh yang teman-teman tahu tentang mixologi di Malang gitu. Jadi daripada kita belajarnya ngawur ya kan, yang makanya aku cari buat konten yang kita buat belajar tentang mixo teman-teman. Nah ini kebetulan ada Mas Novan nih. Ya, sekarang lagi rame banyak teman-teman yang mau ngedukasi sih untungnya. Bapak nggak mau ngedukasi? Atau duitnya kecil? Bukan ya. Kenapa? Belum siap. Kenapa Mas? Karena masih tahap belajar. Nah, belajar kan berbagi kan apa masalahnya? Apa nunggu hebat dulu?
nunggu juara. Nanti nggak juara nggak diakuin. Gak, cak. Lamis cek Acur. terbuka lu lamis. Oke teman-teman, jadi agak ribet juga ya. Aku juga bingung ini loh. Jadi aku juga nggak terlalu banyak tahu tentang mixo gitu loh. Jadi yang aku tanyakan juga bingung mau kemana arahnya gitu loh. Paling gampang fungsi dari gula aja ini. Oke, fungsi dari gula. Oke, nah ini nih kita mau mereteli nih. Mereteli ya kan. Iya. Fungsi dari gula, kemudian apa ya? Aku juga penasaran loh ya, setiap minuman mesti ada bui-buinya itu apa sih gitu loh, fungsinya apa sih? Oh itu bukan resep lo yo, bukan resep lo yo. Medit tahu aku Medit. Enggak ya kamu dia. Enggak. Kalau resep saya kasih. Enggak kayak gitu juga, ada etikanya lah. Maksudnya aku penasaran aja loh, fungsinya apa kok setiap minuman tuh pasti hampir semua ada buinya gitu. Oh gitu. Jadi kita bahas aja ya. Setiap apa ya? Emang pernah minum minuman saya? Pernah. Sering ya? Kita kan brand ambassador, Pak. Awas gak pakai kopiku, Bapak ya. Biasa ini belum dikirim sampel kompetisi saya mau berangkat sampai. Oke, jadi kita bakal setiap komponen biar tahu sih teman-teman. Ada garnish toh. Ada garnish apa aja gitu. Ada garnish atau dekorasi. Oke, kita bahas dari situ ya teman-teman ya, biar nggak lupa aku juga bilang ini nggak tahu apa yang mau dibahas nih teman. Kalau dekorasi lebih ke bahan itu nggak bisa dimakan sih. Contoh kayak bunga. Oke. Itu larinya dekorasi. Tapi ada yang bisa dimakan kan? Bunga. Kalau bunga sih dekorasi lainnya kayak timun. Enggak, itu jatuhnya ke garnish. Oh, beda ya teman-teman ya. Garnish aku tuh kira bisa sama nih. dimakan. Dekorasi dan garnish nih teman-teman. Beda ya? Beda. Ini baru tahu nih. Jadi kayak gini kan saya langsung bisa buat kelas nih terus. Besok kelas by Pak Dor. Enggak berani. Jadi ada dekorasi, ada garnish nih. Beda ya berarti ya Mas ya? Beda. Oke. Garnish bisa dimakan. Ya, dekorasi enggak. Tapi sah-sah aja dong walaupun nggak bisa dimakan. Ya sah aja, tergantung kan gini. Kalau kita pakai garnish, otomatis dimakan. Kalau kita itu bisa pengaruh nggak ke minuman yang kita minum? Oh. Ada fungsinya nggak? Contoh aku bikin patung-patungan kura-kura dari semen tuh ya, tak taruh atasnya. Terus dimakan? Enggak. Enggak, tapi kan tercemar. Iya pasti. Tercemar. Gak hygiene. Ih, nggak hygiene, kopi banget. Megangnya nggak boleh gini, hygiene. Kalau di bar ada nggak kayak gitu? Pastilah ada, semua ada. Gitu ya. Ya saya kan juga basicnya dari barista. Barista iya ya kan. Bartender iya. Enggak, kalau bartender belum. Mixo iya. Belum mixo. Konsultan iya. Amin. Istri masih satu tuh. What? Belum nambah. Wakal. Kemudian kita habis dari garnish. Kemudian apa lagi nih? Ya, tadi yang ngomong-ngomong aja. Ya, kenapa kok kita jelasin garnish dulu ya? Garnish tuh fungsinya ke pairing. Nah, Oke. biasanya orang-orang yang pakai garnish tuh konsepnya pairing sih. Jadi minumannya apa, garnishnya apa, dia kalau dimakan sama minum itu nanti ngasih rasa baru atau experience baru buat customernya. Oh, jadi nggak harus kita pakai bahan baku A ya, keluarnya A nggak ya? Kita harus saling melengkapi di minuman itu. Gitu. Jadi kita harus memiliki jiwa seni teman-teman. Kalau Nah. bukan jiwa seni, endi strawberry nih, bener gak ya? Ya juga sih itu kan. Tapi itu salah apa enggak sih? Enggak sih. Enggak ya. Sama kayak di kopi dulu. Ayo kita minum kopi hitam aja coba, manual brew. Ini orange. Enggak, ini enggak orange. Kan sah-sah aja. Pengalaman lidah orang kan beda-beda kan. Wah, susah ini. Bener gak? Oke. Oke. Kemudian setelah garnish, Itu garnish, dekorasi. apa lagi nih? Itu secara visual ya. Aku penasaran nih yang bu itu apa sih? Bu itu sebenarnya kalau di awal dulu itu pakainya egg white, putih telur. Putih telur. Putih telur. Itu Pura-pura nggak tahu aja lu. Putih telur terus. Jadi putih telur itu tujuannya buat
ngebuletin rasa bisa, terus Oke. secara look juga bagus kan, ada kayak foamnya gitu. Oke. Tapi sekarang udah ada pengganti dari itu, dari telur tuh ada. Jadi Instannya ya. instannya ada juga. Jadi kan kadang orang Jadi nggak buat pengikat doang ya. mengikat, Secara tes gak ada kan ya? nggak ada, plain. Itu juga kan karena Apa namanya itu? foamy. Kalau saya pakai foamy, Nama secara general foamy, foamy. foamy. Bahannya juga namanya foamy. Harganya lumayan, Lumayan ya. lumayan. Bisa dicek di Tokped. Jadi kan tapi kan bikinnya bisa banyak toh. Bisa banyak. Dan juga buat teman-teman yang pakai telur kan bahayanya ada orang alergi. Oke. Tapi yang ringan-ringan kayaknya nggak cocok deh dikasih itu ya. Apa cocok ya? Cocok aja sih. Tergantung dari tadi ingredientnya yang dipakai. Ya kalau pakai refresh basic soda ya jangan di-shake, meledos dong. Oke. Oke. Ada lagi yang ditanyain? Enak. Mungkin Mas Novan aja yang jelasin. Gantian saya ngomong. Saya dari tadi ngomong terus nih. Enggak ya, itu aja sih. Bagi yang teman-teman belajar lah apa aja lah mungkin. Ya itu tadi kayak tujuannya make bahan itu apa sih gitu. Misal Oh, jadi dia harus tahu ya. hmm, Harus tahu fungsinya apa. Gak semua dimasukin enggak ya? enggak. Jadi apa minuman ini harus pakai katakanlah jus orange harus masuk atau enggak kayak gitu. Kan tujuannya buat apa sih? Gitu. Balancingnya harus pakai apa gitu. Contoh misal minumannya terlalu manis, kita harus nambahin apa biar nggak terlalu manis gitu. Bisa sour, bisa salty, rasa-rasa sour atau salty bisa masuk sih. Atau creamy juga bisa. Kayaknya lebih menarik nih. Tabrak-tabrakin oke ya Mas Yan ya. Masih oke, yang penting tahu. Oke. Kenapa kok mau tanya-tanya? Saya tanya ini. Ya, aku kan nggak ada kepentingan di sini. Aku juga jarang megang mixo gitu loh. Iya, bagus. Temen-temen lain loh yang pengen tahu, kadang malu-malu gitu loh. Ada beberapa temen yang tanya ke aku, Mas, sharing mixo dong, Mas, bikin no mixo. Aku nggak tahu coy, gitu loh. Mixo Karena masuk mixo banget. gue zaman dulu ya, ya. Sama. Pitch Sama. squash, Itu paling seger. paling laku. Tinggal pasti Sprite. Atau enggak menunya pizza Hut dulu. Apa bicara? Yakult Melon. Ayo, itu legend loh mixonya. Ada loh di beberapa coffee shop sudah. Nah, itu juga bisa. Sebenarnya kan adaptasi dari minuman lama-lama itu istilahnya ditwist lagi bisa. Jadi kita dulu seneng minuman apa gitu. Misal tadi Yakult Melon. Nah, Yakult Melon kita trenin lagi biar nggak kayak old school dulu itu diapain. Itu bisa. Itu lagi semakin ribet ya berarti ya, homemade itu kan. Ini nggak harus umit juga sih, nggak harus umit juga. Umit kan kebutuhan biar beda saja, biar Oh, iya. kelihatan gaya, Ya, biar nih. kelihatan. Kalau belajar. mau cari literasi nih di mana biasanya? Kalau aku di YouTube, YouTube atau ada Instagram yang nickname-nya apa, atau di YouTube nickname-nya apa biasanya? aduh aku saya di dalam. Kalau di YouTube itu ada Cocktail Club, nah saya biasanya lihatnya di situ. Oh, gitu. Jadi- kan bingung nih teman-teman mau start gimana nih, kiblatnya apa gitu. Ya kalau aku sih belajarnya agak lihat di YouTube aja sih, lihat di YouTube terus biasanya adaptasinya dari minuman alkohol sih. Jadi berarti kan itu ada referensinya. Oh minuman ini ketemu ini tuh bisa. Dihilangin dulu ya alkoholnya ya berarti Iya. ya. Yang penting kan tahu misal di dalam alkohol itu ada buah apa gitu. Itu biasanya yang tak pelajarin sih. Oh ternyata buah ini sama ini bisa ya. Terus diaplikasiin ke non alkohol bisa nggak? Gitu. Nah, ngambil-ngambil dari situ aja sih. Oke, nah ada lagi mungkin Mas yang mau disampaikan teman-teman? Buat apa ini? Ya kita kan mau bikin satu menu habis ini. Udah setengah jam tak lihat, gak kerasa ya. Enggak, itu setengah jam sambil pemanasan dan ngomong nggak jelas. Apa ya? Bagi dulu. Mungkin pesan buat yang mau belajar atau gimana? Ya kalau buat teman-teman yang mau belajar sih, untuk awalnya balik lagi sih pilihan kan. Mau belajarnya
bukan pilihan, kayaknya tuntutan deh kayaknya deh. Ya, maksudnya setiap coffee shop harus ngeluarin mixer deh sekarang kayaknya. sekarang eranya itu ya. Iya. Jadi kalau mau belajar sih lebih di ngertiin dulu kalau mau pakai kopi, karakter kopinya ini kayak gimana. Kan ada yang bilang kopi kena sirup atau jus pasti rusak. Tapi kan tergantung kita gitu. Ngerti nggak Orangnya kopi? rusak apa enggak ya? Kalau orangnya pasti. Apalagi saya. Oh no. Saya rusak. Terus serius lagi ngeblank dia. Saya seneng guyonan. Iya, gue. Jadi kalau kopi itu, jadi kata orang bisa rusak, tapi ya tergantung sih. Direduce bisa ya. Direduce bisa, direduce atau diinfuse juga bisa. Jadi misal bikin cold brew, diinfuse apa gitu. Kelihatan nih, kita sering ngakali orang ini. Gak ya, direduce gitu. Ya nanti minum langsung becek. What? Haus. Ampun, acur. Oke, Pak Novan. Mungkin dari Pak Novan sendiri nih, ini goalnya apa nih ke depannya nih? Sebagai seorang entertain di dunia mixologi. Kalau saya sih lebih, semoga goalku ya, goalku pribadi. Iya. Pengennya gitu di mana ya? Banyak lah yang main gitu. Jangan sosok bijak, langsung aja. Iya. Jadi biar banyak teman-teman yang main mixologi atau signature coffee, saya sih berharapnya kayak gitu karena kebutuhan pasar itu arahnya ke sana. Jadi bukan karena oh ini tren, enggak. Tapi biar orang itu kalau ngopi kita ada opsinya gitu. Enggak jenuh dengan langsung ini aja. Ingin meracuni lah ya orang-orangnya. Ya. Iya kan? Kita mengenalkan gitu loh. Ya, mengenalkan lah. Kalau aku sih lebih pingin mengenalkan dan biar harga jualnya tinggi lagi gitu loh. Bisa. Kasar ya? Enggak Ya bener kan? Gajinya naik. Nah, itu loh tujuannya. Jadi gaji barista, owner makmur ya kan? Biar barista itu sejahtera, masa dari dulu gini-gini aja. Gaji segini aja. Owner makmur, barista makmur, supplier makmur ya. Supplier apalagi biar bisa makmur. Biar upgrade mesin. Kan gitu, Pak. Oke. Jadi kita biar apa ya? Biar mengedukasi juga lah ya ke orang-orang ini loh mixu. Ya, ini loh yang bener. Ya nggak ada yang bener yang salah, Pak Dur. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Yang penting kan selera ya. Apa kadang kan gini, ada orang yang nggak suka dengan minuman yang rasanya itu terlalu banyak. Maksudnya bener itu biar nggak menyimpang gitu loh. Nggak ada yang menyimpang, semua lurus. Lurus ya? Menyimpangnya dari mana? Selama dia nggak pakai racun berarti nggak menyimpang. Bukan, kalau di kopi kan ada kayak pendekar gitu. Kalau ada yang dia garis keras, dakrus, itu loh maksudku. Itu kalau menurutku ya, pendekar atau garis keras itu nggak bakal habis sih. Dan itu saya senang. Ya, paling nggak kan kita memberitahu gitu loh. Kalau nggak ada dia, industri F&B nggak hidup. Oh gitu ya. Nggak ada pendekar nggak hidup. Nggak ada bahan rasan-rasan. Karena saya korban pendekar. Oh gitu, siap. Siapa yang mau mendekarin? Silakan ke Pak Don. Oke. Jadi semoga aja di dunia industri F&B ini jadi lebih kenal lagi ya dengan mixu ya Mas Novan ya. Iya, dan mungkin cita-cita dari Mas Novan? Kalau cita-cita saya sih menjadi bapak rumah tangga yang baik. Oke, catat. Bapak anak satu. Dia ngakunya di luar bujang soalnya. Kebutuhan entertain. Oke, siap. Gak kasih ya, betul. Oke, gitu aja dari saya dan Novan. Kita langsung aja teman-teman, kita bakal ini closing? Enggak, belum. Sekarang closing deh. Jadi kita habis ini bakal bikin satu menu mixu. Kita teman ikuti terus YouTube dari saya. Jangan lupa subscribe. Follow Instagram saya. Oke, Instagramnya Novan Dwi Saputra. Novan Dwi Saputra, nanti kita cantumin. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Oke. Sampai jumpa di Terima kasih. konten selanjutnya. Let's go teman-teman.
Langsung aja bikin satu mixologi. Ini namanya apa nih Mas Novan? Nama minumannya? Nah, Minumannya Sky Paradise Oh, Love bukan. in Malang. minumannya tentang Kota Malang sih. Kota Malang. Yoi. Oh gitu. Berarti Jadi Malang kan kotanya santai tapi sayang. siap. Iya kan? Malang santai tapi sayang berarti ini judulnya. Kepanjangan tuh. Kepanjangan. Ya itulah ya. Ya, pokoknya tentang Kota Malang lah ya. Kota Malang. Oke. Dengan para wanita-wanitanya. Oh gitu. Siap. Ini banyak apa aja nih Mas Novan yang nakal. Jadi tetap Malang kan identik sama apel. Oke, apel. Jadi ciri khasnya di apel. Nah ini ya. Yoi, pakai jus. Kita Oh, jus humid? apel. Enggak. Enggak. Kebetulan saya di sini nggak pakai humid ya. Oke. Siap. Malas. Oke. Enggak, karena bahan-bahan yang tak pakai ini sudah oke lah. Dari ya, sirupnya juga udah enak. Oke, kemudian ini ada. Nah, ini ada peach-nya dari Jingga. Oke. Tuh. Oke, kemudian Local pride Malang ya. Jadi Local Malang. masih identik lah sama Malang. Siap. Oke, kemudian Itu Sakura. Sakura. Nah, Sakura ini dari teman-teman Golden di Surabaya. Oke. Kemudian Itu dari Drip pakai Rambelion. sekarang Rambelion. oke, drip ya ini Surabaya juga. Enggak, itu Jakarta. Oh, Jakarta. Oke, Rambelian tuh apa ini? Itu hampir sama kayak ram tapi lebih ada flavor aromatiknya, ada harum-harumnya juga. Kalau Sakuranya kan kalau tadi ini apel dari Malang, terus biar ngisi kesan sentuhan kayak oh ya berarti Malang itu emang indah gitu. Pakai Sakura lah. Siap, gombal Mukio teman-teman. Jos, yang penting ngomongnya yo, otomatis Iya, yang penting kan konsepnya, kan mau kemana. Nggak berusik ya pokoknya. Dabrus, Malang kan kota bunga. Oh Batu ya? Aduh. Oke, langsung aja eksekusi Mas Novan. Oke, ngapain aja nih? Pertama sih chilling gelas lah ya, udah pasti. Yang namanya chilling ya. Chilling gelas. Jadi kenapa dichilling? Biar liquidnya nanti udah kejaga suhunya udah dingin. Oh, nggak drop. Nggak turun ya, nggak drop. Kayak mental drop. Oh iya, ini saya juga Ini pakai. gelas apa nih? Gelas apa nih? Itu ada yang bilang goblet, ada yang bilang kok goblet? Kupet. Ada yang bilang kupet, ada yang Kutuk bilang red. ada yang bilang champagne saucer, ada yang bilang martini. Jadi tergantung dari brandnya sih. Oke, siap. Kayak gitu. Siap. Ini Biasanya tetap biar kelihatan anak kopi gitu loh, pakai espresso dari ini. Brand kopi yang logonya senyum alias Sura. oke, siap. Sura juga dari Malang, berarti wih bahan-bahan saya lokal pride sekali. Oke, siap. Terima kasih. Malang, nanti di tag Sura. Oke. Langsung Mas, durasi. Oh iya, Oke. ini 30 mili. Oh. Enggak, 25. 25, espresso dulu ya. Terus Apel. jus apel. Rp 60 mili standar. Oke. Kasih it's Gak tremor gitu, Pak. nah pitchnya ini cuma 10 mili. Suruh pilih. Buat ngikat aja ya. Bisa ngasih rasa buah juga lah. Oh, Jadi gitu. banyak buah kan di Malang. Siap. Aduh ini masih baru kayaknya. Oke. Sakura sirup Sirup. set 15 mili. Jadi full sirup ya. Nanti diabetes nanti. Bisa nyanyi-nyanyi ini ya nanti ya. Oh, bisa. Senada cinta Joget seni. Aduh. Rambelion. Penasaran nih aku sama Rambelian. Wih. Emang minuman saya bikin penasaran. Boleh, Pak? Silakan. Ini ya? Kenapa? Gini ya? Taruh di sini terus taruh. Oh gitu. Biar kelihatan gimana gitu, Pak. Hygiene kalau di kopi katanya. Hygiene terus. Oke, terus es batu. Kayak aram ada hani-haninya gitu ya, Pak? Makanya kan santai saya. Oke, kemudian es batu ya? Es
Sebatu. Sorry ya Pak Dore. Oke. Gawat ini. Ya, cara modusnya dia kayaknya dari minuman ini kayaknya ya. Oh harus. Hati-hati aja. Enggak. Saya masih berkeluarga. Pasti dulu WA kemudian modusnya di sini. Iya, saya kemarin baik hati. Sip. Oh gitu. Boleh nyoba Pak? Oh silakan. Biar kayak Muhammad Aga ya. Ininya kembali. Boleh gitu ya. Agak harus gaya gini kan? Bisa. Gitu kan? Gini, nggak boleh. Terima kasih Pak. Udah jadi. Jangan terlalu lama. Cekernya baru ini soalnya. Baru ya? Baru. Agak sulit. Biasa barang baru ini. Oke. Aku dulu shaker itu pakai ini Pak. Ada yang gede sama gelas. Oh bening iya. Gede, dicop gini. Itu namanya Boston sama Tommy. Oh gitu ya. Kalau ini kan cekernya beda. Cas. Oke. Jadi murni tanpa liquid air ya berarti ya? Tanpa. Kan udah dari es batu yang cair. Kebanyakan atau memang lebih baik ngurangin air? Tergantung minumannya mau kayak gimana Oh rasanya. gitu. Berarti boleh aja ya? Boleh aja. Kaget. Oke. Sudah. Itu Pak, bunganya? Boleh? Jelek? Pakai garnish atau enggak? Boleh lah. Pakai garnish ya. Ah. Pakai bunga. Nice. Udah, gitu aja. Malang santai sayang. Cekidot. Oke. Ini teman-teman. Hasil kreasi Mas Novan hari ini. Jadi judulnya Malang santai sayang. Ada apel, ada peach, ada sakura, ada Rambelion rambelion. dan espresso. Oke, siap. Boleh coba? Silakan. Minuman mahal teman-teman. Candy gitu Mas ya? Iya dong. Candy ya. Oke. Minumannya kan kelihatannya aja garang, tapi rasanya cantik. Oh. Iblis berarti malaikat. Yo, Peri kecil berarti ya. Oke. gitu aja. Jadi kalau aku dari rasa sih kopinya juga balance, kemudian dia cenderung lebih ke candy, kemudian flavornya juga apelnya dapet, peach dapet, sakura juga semua aku sih. Cuma dapat. Enggak, ini karena di YouTube aja bilang gitu. Yang jujur. Serius. Karena aku kan nggak tahu. Kemudian ada ramblen kayaknya buat ngikat ya. Rambelan buat ngikat. Oke, kan sotoy tapi bener kan? Biar ada kesan alkohol dikit. Oh gitu ya. Ada ram-ram dikit. Ya? Ram dikit. Oke teman-teman. Jadi ini salah satu resep kalau mungkin mau dipakai boleh ya. Silakan. Mau dimodifikasi juga boleh ya. Ambil semua ambil. Ya teman-teman, sekian dulu dari saya. Mungkin kalau mau ada tanya-tanya boleh di kolom komentar dan juga boleh ke DM ke Instagramnya Mas Nova. Boleh menghujat juga. Janganlah. Oh, nggak boleh? Kita cinta kedamaian sebenarnya. Saya sebenarnya cinta war. Oh. Lokal dia. Dia masih gini-gini gitu. Masih foya-foya motonya. Enggak ya? Motonya enggak. Berbagi aja. Berbagi, share ya. Sodako. Oke, teman-teman. Sampai jumpa. Jaya terus perkopian Indonesia. Bye bye.